dengan Universitas Esa Unggul. Diresmikan sejak tahun 2015, Universitas Esa Unggul Kampus Citra Raya hadir dengan jurusan-jurusan unggulan dengan akreditasi A. Jurusan-jurusan tersebut antara lain Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, Humas, Marketing Komunikasi, Ilmu Hukum, Psikologi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Desain Komunikasi Visual, dan juga program Pasca Sarjana khusus untuk S2. Kampus ketiga berada di Bekasi. Universitas Esa Unggul Bekasi memiliki fasilitas yang memadai dan juga tenaga pengajar yang profesional. Kampus ini menjadi jawaban masyarakat akan perguruan tinggi yang berkualitas. Sebagai komitmen untuk mewujudkan kampus dengan kualitas terbaik, Universitas Esa Unggul memiliki gedung kampus baru dengan 41 kelas dan dilengkapi dengan berbagai laboratorium dan fasilitas lainnya, seperti laboratorium gizi, di mana langsung belajar bagaimana mengolah sebuah makanan yang sesuai dengan standar gizi yang baik. Sebagai perwujudan visi untuk menjadi world class university, kini Universitas Esa Unggul telah membuka kampus khusus internasional kelas di Majestic Point, Gading Serpong, Tangerang. Lewat program internasionalnya, Universitas Esa Unggul Kampus Gading Serpong akan mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, kreatif, serta siap bersaing secara global. Mari bergabung bersama ribuan mahasiswa lainnya di Universitas Esa Unggul, di mana Anda akan dididik bukan hanya menjadi orang yang cerdas dan intelektual, tetapi juga kreatif dan mempunyai jiwa kewirausahaan. Serta Anda akan siap terjun untuk menghadapi berbagai macam tantangan global. Be smart, creative, and entrepreneurial. Mari bergabung bersama ribuan mahasiswa lainnya di Universitas Esa Unggul. Be smart, creative, and entrepreneurial. Saya share screen udah kelihatan ya teman-teman ya. Udah Pak. Thank you. Oke, jadi sebenarnya saya mau nyampein sedikit aja sih, nggak akan lama-lama juga. Jadi mungkin bisa saya perkenalkan kembali, saya Waldo. Di sini saya perwakilan dari Universitas Esa Unggul, khususnya di program internasional. Gitu. Nah, buat teman-teman yang belum mengenal Esa Unggul, jadi Esa Unggul itu kita punya 4 kampus teman-teman. Ada di kampus Jakarta, ada di kampus Tangerang, di kampus Bekasi, dan internasional kampus. Internasional kampusnya ini lokasinya juga di kampus Tangerang gitu. Cuman beda gedung dengan kampus Tangerang, internasional kampus punya gedung sendiri gitu. Dan lokasinya di mana? Lokasinya bisa teman-teman lihat di sebelah kanan. Itu ada lokasi di setiap kampusnya, atau mungkin buat lebih jelasnya lagi teman-teman bisa cek Google Maps biar sambil lihat-lihat juga seperti apa kondisi kampusnya seperti apa gitu. Nah, ini bentuk kampus internasional sendiri. Lokasinya itu ada di Jalan Raya Lego Karawaci. Itu dia dekat Gading Serpong, atau teman-teman kalau misalnya tahu ada yang pernah ke Tangerang, mungkin ada yang pernah dengar Summarecon Mall Serpong, itu kita lokasinya di dekat Mall Summarecon Serpong. Nah,
di program internasional sendiri ini ada program studi apa aja sih teman-teman? Sebenarnya di S1 sendiri ini kita punya banyak jurusan gitu. Jadi hampir semua jurusan itu tersedia di S1 Unggul. Cuman untuk di program internasional sendiri ini kita di dua. Jadi ada public relation atau humas, atau mungkin lebih dikenalnya teman-teman dengan ilmu komunikasi. Kemudian ada manajemen bisnis. Dan yang terbaru itu kita udah buka untuk program akuntansi. Jadi total kita ada program studi ada 3, dan itu semuanya sudah terakreditasi A. Jadi buat teman-teman yang concern terhadap akreditasi, jangan khawatir karena kita semuanya sudah terakreditasi A, teman-teman. Nah, bedanya apa sih teman-teman untuk program internasional dengan kampus-kampus lain? Jadi untuk di program internasional sendiri ini kita punya 2 program, teman-teman. Ada International Class dan ada Joint Degree. Nah, International Class sendiri itu apa? International Class sendiri itu sebenarnya sama dengan perkuliahan pada umumnya yang teman-teman kenal saat ini, cuman bedanya dia kalau di program internasional sendiri, International Class itu kuliahnya menggunakan 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang ingin memperdalam skill bahasa Inggrisnya, teman-teman kita sarankan untuk mengambil International Class gitu. Dan ada satu lagi program namanya Joint Degree Program, atau bisa disebut juga program 2+2. Jadi kenapa namanya 2+2? Karena semuanya serba 2 gitu. Jadi kalau teman-teman ngambil Joint Degree Program ini, teman-teman akan mendapatkan 2 gelar, 2 ijazah, terus kuliah di 2 negara, dan 2 kali wisuda juga gitu. Jadi 2 gelarnya seperti apa nanti nanti slide berikutnya akan saya sampaikan. Kemudian 2 ijazah itu seperti apa? Jadi 2 ijazah itu nanti teman-teman kan kuliahnya nanti di 2 negara gitu. Nanti teman-teman akan mendapatkan 2 ijazah juga dari 2 kampus yang berbeda gitu. 1 ijazah dari Unggul, 1 lagi ijazah dari luar negeri gitu. Dan di wisuda juga 2 kali karena teman-teman kuliah di 2 negara. Tentu teman-teman akan wisudanya 2 kali. Pertama teman-teman akan kuliah akan wisuda lagi di Indonesia di Unggul bersama teman-teman yang di Unggul. Dan teman-teman di sini juga akan menguasai minimal 2 bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu. Akan lebih baik lagi kalau teman-teman juga bisa menguasai bahasa lain seperti mungkin bahasa Mandarin atau seperti bahasa yang lain-lainnya gitu. Nah, kenapa sih teman-teman harus mengambil program internasional khususnya di Unggul? Karena kita di sini sudah bekerja sama dengan berbagai macam kampus partner di luar negeri, gitu. Terutama di Asia, itu sudah hampir semua negara kita sudah bekerja sama. Contohnya ada Malaysia, ada Taiwan, ada China, Japan, Korea, Taiwan, Filipina, Thailand, dan masih banyak lagi. Gitu. Jadi, kenapa teman-teman perlu ngambil program internasional di Unggul? Karena kesempatan teman-teman berkuliah di luar negeri di berbagai negara itu banyak banget. Jadi nggak cuma di beberapa negara aja, tapi kalau misalnya di Unggul kita negaranya udah banyak kerjasamanya. Jadi teman-teman bisa milih mau keluar negerinya kemana gitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh kampus partner kita, yaitu Nanjing Xiaochuang University di China. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang ngambil Joint Degree Program, salah satu kampus partner kita itu ada di China, yaitu di Nanjing Xiaochuang University. Gitu. Jadi Nanjing Xiaochuang University ini kalau di China itu dia setara negeri. Gitu. Jadi buat teman-teman yang belum rezekinya masuk negeri, mungkin teman-teman bisa ngambil Joint Degree Program kita, karena kampus partner kita itu di luar negeri sana setara dengan kampus negeri di Indonesia. Gitu. Dan ini sekilas tentang kampusnya, fasilitasnya seperti apa, dan kegiatan-kegiatan apa aja yang bisa teman-teman ikutin. Teman-teman bisa lihat di slide ini, kampusnya kayak apa, terus suasananya seperti apa. Dan di sini kampusnya teman-teman mereka 4 musim, jadi teman-teman bisa merasakan 4 musim gitu. Dan di Nanjing Xiaochuang University ini teman-teman nanti kuliahnya di sini selama 2 tahun. Jadi 2 tahun pertama di Indonesia di Unggul, kemudian 2 tahun berikutnya di Nanjing Xiaochuang University untuk yang ambil Joint Degree Program ya teman-teman ya. Cuman kalau misalnya di teman-teman ambil yang internasional kelas itu, teman-teman nanti 4 tahunnya di Indonesia aja. Jadi yang akan pergi ke luar negerinya ini itu untuk yang ambil Joint Degree Program. Nah, ini ada testimoni dari alumni, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kalau teman-teman ngambil program Joint Degree, teman-teman nanti akan mendapatkan 2 gelar. Seperti contohnya Kak Fauzi Nugroho ini, dia mendapatkan sarjana komputer, kemudian dapat gelar juga Bachelor of Science. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan 2 gelar sarjana komputer,
dan Bachelor of Science. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang ngambil akuntansi, nanti akan namanya seperti Kak Dian ini. Nanti akan ada Bachelor of Economics, kemudian dapat juga gelar sarjana akuntansi gitu. Dan ini beberapa contoh alumni kita yang sekarang sudah bekerja di luar negeri gitu. Seperti Kak Fauzi ini, ketika dia lulus, dia sudah bekerja di Cognition Malaysia. Jadi dia perusahaannya base-nya di Malaysia dan dia saat ini kerjanya lagi di Malaysia. Gitu. Nah, untuk fasilitas apa aja sih yang ada di kampus internasional ini, teman-teman nggak perlu khawatir untuk fasilitas kampus kita cukup lengkap. Kita di sini ada Advanced Computer Lab, biasanya anak IT yang akan pakai. Kemudian ada Student Lounge and Lobby buat teman-teman yang mau nugas atau misalnya mau sekedar ngobrol-ngobrol sama temannya bisa ke sini. Kemudian ada Advanced Multimedia Studio, ini biasanya akan dipakai oleh anak PR buat praktek green screen gitu. Misalnya lagi mau praktek bawa berita, itu biasanya ke Advanced Multimedia Studio ini. Kemudian ada Photography Lab of DKV. Jadi biasanya anak DKV ini lebih banyak prakteknya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mereka butuh ruang gelap, itu biasanya mereka pakai lab fotografi ini. Gitu. Nah ini kita juga ada fasilitas di luar. Jadi buat teman-teman yang hobi olahraga, dan khawatir kita juga menyediakan fasilitas buat teman-teman. Ada basketball court, lapangan basket, ada kolam renang, ada jogging track juga. Dan ini semua tersedia di lantai 3. Jadi teman-teman bisa sambil olahraga, bisa sambil melihat Tangerang dari atas gitu. Jadi ini lantai 3-nya kita cukup tinggi, jadi teman-teman bisa melihat Tangerang dari atas gitu. Jadi cukup menarik sih. Nah, ini graduation moment kita, seperti yang sudah saya sampaikan. Kalau teman-teman ngambil join degree program, teman-teman nanti akan wisuda 2 kali. Gitu. Jadi ini graduation moment ketika alumni-alumni kita graduation di luar negeri. Jadi mereka pertama di graduation dulu di wisuda dulu di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia, di wisuda lagi di Esa Unggul. Jadi ini graduation momentnya di luar negeri ya teman-teman ya. Dan ini special case. Di tahun 2020 kemarin kita harus terpaksa secara online, cuman tetap dengan 2 negara. Namun ada kabar baik bahwa minggu kemarin kita graduation-nya itu secara hybrid teman-teman. Jadi secara offline dan online gitu. Jadi ada yang offline, ada yang online gitu. Dan kemungkinan untuk tahun depan wisudanya akan mulai offline gitu. Jadi buat teman-teman jangan khawatir karena kita wisudanya sudah akan mulai menuju full offline. Nah, aktivitas apa aja sih teman-teman yang akan teman-teman rasakan kalau teman-teman join di International Campus? Gitu. Jadi kita punya summer camp, winter camp, dan company visit. Nah, ini apa aja sih? Gitu. Jadi intinya gampangnya adalah summer camp dan winter camp ini teman-teman akan mencoba kuliah di luar negeri dalam waktu yang singkat. Gitu. Jadi sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Gitu. Teman-teman akan merasakan kuliah di luar negeri selama 2 minggu sampai 1 bulan. Itu negaranya di mana? Negaranya tergantung di mana negara yang lagi buka summer camp dan winter camp ini. Gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah musimnya. Kalau summer camp dilakukan pas lagi summer, lagi musim panas. Kalau misalnya winter camp itu dilakukan ketika dia lagi musim dingin. Dan ada company visit juga. Kita beberapa kali mengadakan company visit ke perusahaan luar. Salah satu contohnya ini kita pernah mengunjungi Alibaba headquarter. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu Alibaba ini merupakan perusahaan e-commerce atau kayak Tokopedia-nya di luar negeri, di China. Gitu. Nah, ini kita juga ada student exchange, cuman tahun ini kita adakan secara virtual. Gitu. Nah, kabar baik juga untuk student exchange tahun depan kita sudah bisa mulai secara offline. Jadi buat teman-teman di sini yang berminat untuk ambil student exchange, teman-teman kita sarankan untuk mengambil program internasional di Esa Unggul. Nah, ini juga ada immersion program. Jadi salah satu aktivitas yang bisa teman-teman ikuti adalah immersion program. Jadi immersion program ini adalah nanti akan ada pertukaran pelajar. Jadi nanti akan ada mahasiswa asing ke Esa Unggul, kuliah di Esa Unggul selama beberapa bulan mungkin. Nah, tugas teman-teman di sini adalah menjadi temannya mereka gitu selama mereka di Indonesia gitu. Dan ini juga bisa membantu teman-teman menambah relasi juga gitu. Nah, untuk aplikasi beasiswa kita di Esa Unggul sendiri punya 4 jalur masuk.
tiga melalui beasiswa dan satunya lagi merupakan jalur rapor. Nah, kita ada beasiswa apa aja? Kita ada beasiswa jalur undangan, beasiswa unggulan, beasiswa anak guru, dan potongan jalur rapor. Nah, untuk ketiga beasiswa ini, syaratnya utamanya adalah nilai rapor, teman-teman. Jadi, untuk beasiswa jalur undangan ini adalah potongan uang pangkal hingga 80%. Jadi, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang berminat ambil jalur undangan, teman-teman bisa kirimin aja nilai rapor dari semester 1 sampai semester 4. Nanti kita akan rata-rata nilai rapotnya. Jadi semakin besar nilai rata-rata rapot teman-teman, semakin besar juga potongan yang akan didapat. Makanya kenapa dia tulisannya potongan uang pangkal hingga 80%. Karena dia nanti akan memotong sesuai dengan total nilai rata-rata teman-teman. Gitu. Nah, untuk beasiswa unggulan ini adalah beasiswa full 100%. Jadi selama 4 tahun teman-teman nggak perlu bayar biaya kuliah alias gratis. Kasarnya adalah teman-teman kuliah di beasiswa unggul selama 4 tahun secara gratis gitu. Syaratnya apa aja? Syaratnya teman-teman tinggal lampirin aja sertifikat menang lombanya, akademik non akademik, mau juara berapapun, juara 1, 2, 3 atau juara harapan 1, 2, 3 itu boleh. Asalkan minimal sertifikat kejuaraannya minimal tingkat kota gitu. Nah, yang ketiga ada beasiswa guru. Kalau misalnya di sini teman-teman ada yang orang tuanya merupakan guru SMA sederajat, teman-teman boleh lampirin aja ke kita surat penugasan orang tua bahwa orang tua teman-teman adalah guru SMA sederajat. Nanti kalau misalnya teman-teman berhasil mendapatkan beasiswa guru ini, teman-teman akan mendapatkan potongan uang kuliah sebesar 35% sampai dengan lulus. Atau kalau misalnya teman-teman di sini nggak pengen ngambil beasiswa, teman-teman bisa ambil potongan jalur rapor. Jadi di sini syaratnya mudah banget, teman-teman tinggal kirimin aja rapor dari semester 1 sampai semester 4. Kalau misalnya nilai rata-rata teman-teman minimal 7, itu nanti teman-teman akan mendapatkan potongan sebesar 5 juta rupiah di gelombang pertama ini. Gitu. Gelombang pertama ini hanya sampai akhir bulan Desember. Jadi buat teman-teman yang mau ngejar potongan lebih besar, mungkin teman-teman bisa ambil di gelombang pertama ini, gitu. Karena waktunya masih cukup lama sampai bulan Desember nanti. Gitu. Nah, ini yang udah saya sampaikan tadi, beasiswa unggulan itu potongan biaya kuliah 100% sampai dengan 4 tahun. Jadi kasarnya adalah teman-teman kuliah gratis di beasiswa unggul selama 4 tahun, nggak perlu bayar apa-apa. Gitu. Paling biaya hidup aja sih. Gitu. Nah, syaratnya apa aja? Syaratnya teman-teman tinggal ambil aja rapor dari semester 1 sampai semester 5, kemudian sertifikat kejuaraan menang lomba, entah itu akademik ataupun non-akademik, yang penting ada sertifikatnya, minimal tingkat kota, juara berapapun, itu teman-teman bisa lampirin aja. Kemudian ada sertifikat TOEFL minimal 500. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini requirement-nya sudah memenuhi, itu kemungkinan teman-teman kemungkinan besar teman-teman akan lolos beasiswa unggulan ini. Nah, ini ada beasiswa undangan juga yang tadi sudah saya sampaikan bahwa beasiswa undangan ini merupakan potongan uang pangkal hingga 80%. Gitu. Jadi uang pangkal teman-teman nanti akan dipotong sebesar 80% tergantung nilai rata-rata teman-teman. Semakin besar nilai rata-ratanya, semakin besar juga potongan yang akan didapatkan. Gitu. Nah, syaratnya apa aja? Syaratnya teman-teman tinggal lampirin aja nilai rapor teman-teman dari semester 1 sampai semester 4. Gitu. Nah, untuk biaya kuliahnya sendiri, teman-teman, biaya kuliahnya sendiri kita flat, semuanya sama untuk business management maupun public relation maupun akuntansi yang baru dibuka saat ini. Untuk biaya pangkalnya itu sebesar 12.500 dan untuk biaya per semesternya sebesar 11.500 gitu. Nah, ini semua sudah all in teman-teman. Jadi all in ini udah termasuk SKS, ujian, praktik dan segala macam. Jadi selama 1 semester ini teman-teman hanya membayarkan uang semesternya aja gitu. Dan untuk uang pangkal ini hanya dibayarkan sekali selama teman-teman kuliah di beasiswa unggul gitu. Dan untuk biaya per semester ini bisa diangsur teman-teman, jadi tenang aja. Kalau misalnya teman-teman merasa keberatan 11.500 ini langsung dibayarkan, teman-teman bisa mengangsur sebesar 3 sampai 5 kali gitu. Jadi nanti angsurannya akan dipecah menjadi 3 sampai 5 kali gitu. Dan untuk angsuran awalnya itu sebesar 3.500.000, teman-teman sudah bisa menjadi officially menjadi mahasiswa Universitas Esa Unggul. Oke, segitu aja sih yang mau saya sampaikan sharing-sharingnya. Mungkin next saya buka untuk sesi tanya jawab buat teman-teman yang masa bingung yang tadi udah saya sampaikan atau mungkin merasa saya kecepatan presentasinya, mungkin teman-teman bisa tanyakan di kolom chat kalau misalnya teman-teman malu, atau misalnya teman-teman mau langsung tanya bisa di open mic-nya aja
langsung tanyakan ke saya, nanti sebisa mungkin saya akan jawab pertanyaannya. Seperti itu. Ada kayak yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan anak-anak. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan, boleh langsung maupun lewat kolom chat ya, silakan. Oh, ada nih dari Ingwe Panamuan. Oh, ada. Oke, mungkin bisa saya bacakan ya, biar Ya, teman-teman silakan. lain juga bisa mendengar. Oke, saya ingin bertanya ke Univ Esa Unggul mempunyai pengakuan internasional. Apakah memberikan media belajar untuk kami bisa mempelajari budaya tradisional seperti tari-tarian, batik yang pastinya budaya asli Indonesia. Untuk ini mungkin teman-teman bisa join UKM ya, karena UKM di Esa Unggul cukup banyak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mempelajari budaya tradisional, kita ada banyak UKM seperti ada UKM tari, itu tarinya tuh bisa tari saman dan tari macam-macam, tari tradisional itu teman-teman juga bisa pelajari. Terus juga kita ada UKM-nya tuh tentang batik gitu. Jadi kegiatannya itu belajar membatik dan segala macam, itu juga ada UKM-nya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mempelajari budaya tradisional, itu bisa ikut UKM-nya aja gitu. Jadi di Esa Unggul ini kita juga mengencourage teman-teman untuk ambil UKM. Jadi nggak cuma kuliah aja, tapi juga ambil UKM yang ada di Esa Unggul gitu. UKM itu kayak ekstrakurikuler teman-teman ya. Gitu. Jadi ekskul kita cukup banyak di kampus. Jadi teman-teman bisa ambil sebanyak mungkin, asal itu bisa memanage waktunya, bisa memanage waktu dengan kuliahnya juga gitu. Jadi cukup banyak UKM-UKM yang mempelajari budaya tradisional. Untuk siapa tadi? Ingwi, apakah menjawab pertanyaannya? Ya, berarti bisa ikut ekstra-ekstra ya di luar. Iya, betul. Oke, berikutnya ada lagi yang nanya, apakah menyediakan dormitori buat mahasiswa dari luar pulau berarti? Oh ya, apakah pihak kampus menjadi dormitori? Sebenarnya kalau dormitori sih kita nggak sediakan, cuman kita di sekitar kampus itu, di setiap kampus itu ada apartemen. Contohnya kayak di kampus yang di internasional ini, kita itu sebenarnya nyatu sama apartemen gitu. Jadi lantai 1 dan lantai 2 itu kampus. Nah, di atasnya lantai 4, karena lantai 3 itu kan outdoor, jadi kayak lantai 3 itu ada kolam renang, basketball, court sama jogging track. Nah, di lantai 4 itu sampai lantai 20 sekian itu apartemen. Jadi buat teman-teman yang mau tinggal di apartemen itu juga bisa gitu. Jadi kita memang nggak menyediakan dormitory, tapi ada apartemen gitu. Untuk di setiap kampus sebenarnya juga ada apartemennya, di tiap, kayak misalnya di kampus Jakarta itu di sebelahnya juga ada apartemen, tinggal jalan kaki aja, itu lumayan dekat gitu. Jadi teman-teman bisa tinggal di situ. Kita memang nggak menyediakan dormitory, kecuali teman-teman ambil joint degree program, itu teman-teman baru disediakan dormitory di sana gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ambil joint degree program yang tadi sudah saya sampaikan, nanti kan kuliahnya 2 tahun di Indonesia, 2 tahun lagi di luar negeri. Nah, 2 tahunnya di luar negeri itu teman-teman harus tinggal di dormitory yang udah disediakan oleh kampus gitu. Jadi teman-teman nggak bisa tinggal di luar dormitory. Jadi teman-teman harus tinggal di dormitory yang udah kita sediakan gitu. Kecuali ke luar negeri itu ada dormitorinya. Untuk di Esa Unggul sendiri kita nggak menyediakan dormitory, tapi untuk fasilitas apartemen itu kita ada. Gitu. Jadi buat tempat tinggal teman-teman nggak perlu khawatir. Seperti itu. Semoga menjawab ya tadi ya. Apa tadi namanya? Oh, Ibu yang tanya tadi ya. Ya, semoga menjawab ya Ibu. Iya, ya. Kemudian ada dari Nicholas. Universitas Unggul memiliki jurusan andalan apa ya? Atau ada fokus ke ilmu tertentu? Sebenarnya bukan andalan sih. Mungkin lebih tepatnya kayak mahasiswa-mahasiswa kita itu lebih banyak minatnya itu saat ini, kalau saya lihat tahun-tahun sebelumnya itu lebih banyak mereka masuk ke bisnis manajemen. Itu kenapa? Karena kalau dari yang saya lihat itu
business management ini memang lulusannya bisa masuk kemana aja gitu. Jadi teman-teman bisa masuk ke perusahaan startup, mungkin bisa masuk ke industri, atau mungkin bisa masuk ke rumah sakit gitu. Jadi untuk business management ini cakupannya luas gitu. Jadi setelah lulus teman-teman bisa masuk mana aja gitu. Karena kan setiap perusahaan, setiap bisnis perusahaan itu butuh lulusan business management gitu. Dan nggak cuma business management aja. Kalau yang dari saya lihat itu tahun-tahun berikutnya itu banyak yang ngambil IT dan DKV gitu. Jadi memang peluang kerjanya dibutuhkannya banyak gitu kan, karena kan zaman sekarang kan semua perusahaan sudah mendigitalisasi perusahaannya gitu. Jadi siapa yang menggerakkan digitalisasinya ini adalah ya anak lulusan IT itu, anak IT dan DKV gitu. Jadi kalau jurusan andalannya sih sebenarnya kita lebih ke kesehatan ya, karena kampus-kampus ini jarang banget yang jurusan kesehatannya sekomplit di Esa Unggul gitu. Tapi untuk favoritnya itu kita ada di manajemen dan IT. Gitu. Untuk andalannya itu kita lebih ke kesehatan, karena jurusan kesehatannya kita itu ada banyak. Gitu, ada gizi, ada kesehatan masyarakat, ada nutrisionis, kemudian ada fisioterapi dan lain-lain. Gitu. Semoga menjawab ya Nicholas ya. Kalau Nicholas sendiri berminat di jurusan apa Nicholas? Mungkin bisa sambil dijawab juga. Apakah menjawab pertanyaan tadi? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah masih mengadakan winter camp walaupun masih COVID? Oke, jadi tahun ini, beberapa bulan lalu, itu winter camp-nya itu dilakukan secara online, gitu, karena kan masih belum dibuka boarding-nya gitu. Jadi negaranya masih menutup orang luar untuk masuk. Jadi winter camp dan summer camp-nya itu dilakukan secara online gitu. Jadi untuk tahun depan itu kemungkinan bisa offline. Bisa offline karena beberapa sih ada yang udah berangkat sih. Cuman itu untuk student exchange gitu. Jadi student exchange sudah beberapa ada yang udah berangkat ke luar negeri, kayak kemarin itu ada yang ke Turki, ada yang ke US juga udah ada. Itu udah mulai pada berangkat. Cuman itu untuk student exchange gitu. Untuk winter camp kita masih online gitu. Mungkin tahun depan mungkin udah bisa offline juga gitu, tergantung kondisi negaranya. Apakah negaranya nerima mahasiswa dari luar untuk masuk ke negara mereka atau enggak. Kalau misalnya mereka menerima, kita pasti akan berangkatkan. Kalau misalnya masih belum, dengan terpaksa kita harus secara online gitu. Semoga menjawab ya Laila, atau mungkin kalau misalnya ada yang masih bingung, ada yang masih kurang jelas, mungkin bisa langsung ditanyakan lagi aja. Pertanyaan berikutnya dari Stefani, untuk yang double degree apakah kami akan dibekali pengetahuan sistem yang berlaku di luar negeri, contohnya ke China, atau kami mencari tahu sendiri mengenai sistem yang berlaku di sana? Oke. Untuk double degree ini sebenarnya teman-teman itu semua kita bekali dan kita fasilitasi. Jadi teman-teman nanti nggak akan berangkat sendiri gitu. Jadi teman-teman nanti akan kita dampingi dari Indonesia sampai nyampe dormitory di luar negerinya gitu. Sampai teman-teman udah aman di sana baru kita lepas gitu. Terus juga untuk administrasinya itu juga kita bantu gitu. Untuk pengurusan visa, untuk pengaturan student permit, untuk pengaturan dormitory, itu semua administrasinya kita bantu. Pokoknya nanti teman-teman itu kalau misalnya ambil double degree, teman-teman nanti sebenarnya tinggal berangkat aja, nyampe di sana, kuliah yang benar, udah tinggal gitu aja. Untuk yang lain-lainnya itu pasti nanti kampus akan bantu gitu. Nanti teman-teman nggak akan dilepas gitu aja gitu, karena teman-teman selama di luar negeri kan tanggung jawab kampus kita juga gitu. Jadi teman-teman nggak perlu cari sendiri, karena tinggal tanya aja ke kita. Karena nanti kan kita akan yang memfasilitasi informasi-informasi tersebut gitu. Teman-teman harus apa yang harus dilengkapin gitu. Terus nanti apa yang kurang, nanti harus ngumpulinnya kemana, itu semua akan dibantu oleh kampus gitu. Jadi teman-teman di sini nggak akan dipersulit gimana-gimana. Teman-teman tinggal ikutin aja arahan yang kita berikan. Teman-teman tinggal berangkat nanti aja sama persiapkan diri. Gitu. Itu aja sih gitu. Semoga menjawab ya Stefani, atau mungkin kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, Stefani bisa langsung tanyakan atau tanya lagi aja di kolom chat, nanti biar saya bantu jawab. Gitu.
Pertanyaan berikutnya. Dari Destiani, Kak, contoh negara-negara yang membuka summer camp dan winter camp apa aja? Kalau dari tiap tahun itu, rata-rata yang ngebuka itu masih dari Asia sih. Contohnya kayak dari China, dari Taiwan, dari mana lagi ya? Dari Jepang, dari Korea juga ada. Memang rata-rata masih di lingkup negara-negara di Asia, gitu, summer camp dan winter camp-nya, gitu. Cuman kita memang lagi menjajaki beberapa negara seperti di Eropa, seperti di Amerika itu juga lagi kita jajakin. Cuman untuk summer camp dan winter camp ini dari tahun ke tahun itu rata-rata yang buka itu dari negara-negara di Asia, kayak Taiwan, Thailand, China, Jepang, Malaysia, dan masih banyak lagi. Semoga menjawab ya, Destiani, untuk pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Laila. Saya ada pertanyaan lagi, apabila di tahun depan winter camp-nya offline, persiapan-persiapan seperti apa yang diperlukan untuk winter camp? Persiapannya sih sebenarnya mempersiapkan diri aja sih gitu. Misalnya, kalau misalnya yang jelas sih harus mempersiapkan bahasa Inggrisnya teman-teman ya, karena kan nanti sebelum keluar ini teman-teman harus melampirkan sertifikat TOEFL gitu. TOEFL-nya minimal 500 atau 550, saya agak sedikit lupa, mungkin sekitar segitu. Kalau misalnya teman-teman nanti TOEFL-nya udah, itu kemungkinan sih bisa berangkat gitu. Yang penting syaratnya adalah mempersiapkan diri sama mempersiapkan TOEFL-nya. Itu yang paling utama gitu. Sisanya sih administratif aja sih, kayak paspor, visa belajar, dan segala macamnya itu sifatnya administratif aja. Cuman yang perlu dipersiapkan itu ya TOEFL-nya sih, TOEFL yang paling utama. Gitu. Sama ya paling biaya sih, karena kan winter camp ini sebenarnya ada beasiswanya. Jadi biasanya ada beasiswanya. Jadi untuk program winter camp-nya sendiri itu biasanya gratis, ada beasiswanya. Cuman untuk biaya hidup teman-teman di sana itu disiapkan oleh pribadi gitu. Jadi untuk biaya hidup di sana itu biaya pribadi, cuman untuk biaya program winter camp-nya itu biasanya ada beasiswanya. Jadi alias gratis. Tuh. Paling yang disiapkan itu aja sih, biaya sama TOEFL-nya. Itu yang paling utama sih. Gitu. Semoga menjawab ya Laila, atau misalnya masih ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, boleh ditanyakan kembali. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Stefani, mengenai jadwal kuliahnya, apakah ada jadwal yang bisa sambil kerja part-time? Untuk S1 ini sih kita belum bisa atur jadwal sendiri ya teman-teman ya, karena kan di sini kita ambilnya paket gitu. Jadi misalnya semester 1 ini teman-teman dipaketkan untuk mengambil 7 mata kuliah, dan 7 mata kuliah itu harus diambil dan harus dijalani, nggak bisa ada yang dibuang. Atau misalnya teman-teman nambah jadi 8 mata kuliah, itu nggak bisa gitu. Jadi untuk jadwalnya itu udah fix. Kalau misalnya kerja sambil part-time itu mungkin agak sedikit sulit ya, karena kuliahnya kan dari jam 9 sampai sore gitu. Tapi nggak akan tiap hari juga gitu. Cuman teman-teman akan sulit aja sih kalau kerja sambil part-time, kecuali part-time-nya mungkin malam. Kalau misalnya part-time-nya malam mungkin masih bisa, karena kuliah di S1 itu mungkin dari jam 9 sampai jam 4-an. Itu waktu untuk kuliahnya gitu. Cuman nggak akan tiap hari 9 sampai 4 gitu. Cuman kalau teman-teman ada yang part-time-nya mungkin malam, itu mungkin masih bisa kuliah sambil part-time gitu. Semoga menjawab ya Stefani untuk pertanyaannya, atau mungkin kalau misalnya masih kurang jelas boleh ditanyakan lagi aja di kolom chat, nanti biar saya bantu jawab. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman yang mau ditanyakan, atau ada yang bingung, atau pertanyaan lainnya? Oke. Oke, ada dari pertanyaan Ibu. Oke, mungkin bisa saya jawab satu persatu ya. Untuk pertanyaan nomor 1, kapan intake kuliah S1 dilaksanakan dimulai untuk program studi S1? Untuk dimulainya, kita akan mulai pembelajaran itu di akhir Agustus tahun depan. Gitu. Jadi mulai perkuliahan itu di akhir Agustus atau di awal September, mungkin kira-kira segitu. Untuk kegiatan mahasiswa barunya mungkin sekitar akhir tahun Agustus tahun depan,
atau di awal bulan September. Itu untuk kegiatan mahasiswa barunya, kemudian habis itu bisa lanjut ke perkuliahannya gitu. Dan untuk bulan ini, kita udah mulai buka pendaftaran itu dari bulan September sampai bulan Desember. Itu nanti kita gelombang pertama, gelombang ke-1, potongannya masih ada banyak dan potongannya juga masih besar. Itu di gelombang pertama. Nanti di gelombang kedua itu bulan Januari sampai Maret. Januari sampai Maret itu udah mulai gelombang kedua. Biasanya di gelombang kedua ini potongannya udah mulai habis, dan potongannya juga udah mulai sedikit lebih kecil daripada di gelombang pertama. Gitu. Jadi buat teman-teman di sini misalnya ada yang tertarik untuk join Esa Unggul, teman-teman bisa daftar dulu aja sekarang, gitu, karena kan biaya kuliahnya bisa diangsur 3-5 kali gitu. Jadi buat kalau misalnya terasa berat biaya semesternya, nggak usah khawatir, itu semuanya bisa diangsur teman-teman. Gitu. Karena potongannya masih besar di gelombang pertama ini. Gitu. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada opsi untuk kuliah sore atau malam? Ada, itu kita tapi namanya kuliahnya untuk kuliah paralel. Jadi biasanya untuk kelas karyawan. Kelas karyawan ini biasanya kuliahnya sore sampai malam, sore atau malam gitu. Jadi cuman dia untuk ambil kelas karyawan ini sih syaratnya harus sudah bekerja gitu. Jadi buat teman-teman yang berminat di kuliahnya sore atau malam itu syaratnya itu teman-teman sudah bekerja gitu. Jadi nanti akan diminta persyaratannya itu bahwa teman-teman saat ini sedang bekerja. Itu baru bisa ngambil kelas karyawannya di Universitas Esa Unggul. Tapi kalau teman-teman belum bekerja, teman-teman bisa ambil yang reguler atau yang di program internasional. Gitu. Untuk pertanyaan ketiga, apakah universitas sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar? Oke, jadi untuk kurikulum Merdeka Belajar ini kita udah menerapkan. Jadi di semester ke berapa ya, saya lupa, pokoknya semester udah mulai akhir itu teman-teman akan diperkenalkan kurikulum lintas jurusan gitu. Jadi teman-teman bisa ngambil kurikulumnya DKV, misalnya teman-teman ambil manajemen, teman-teman bisa ambil kurikulumnya DKV atau kurikulumnya IT, itu bisa gitu. Jadi di tahun-tahun terakhir itu teman-teman bisa ambil kurikulum lintas jurusan gitu. Kemudian bagaimana pelaksanaan kuliah tahun depan? Apakah blended learning? Untuk tahun ini kita masih online, cuman rencananya tahun depan itu kita sudah mau melakukan secara hybrid. Jadi separuh offline, separuhnya lagi online. Jadi separuh offline, separuh online. Untuk tahun depan itu rencananya kita akan hybrid. Cuman kalau misalnya nanti pemerintah sudah mulai membebaskan untuk mahasiswa boleh full secara offline, kita dengan senang hati menyambut teman-teman untuk kuliah secara offline di kampus. Gitu. Untuk pertanyaan kelima, apakah ada program studi di universitas yang tidak menerima siswa dari jurusan IPS? Oke, untuk jurusan sendiri sebenarnya kita nggak membatasi teman-teman dari IPA atau IPS. Gitu. Jadi selagi teman-teman mau, teman-teman silahkan mengambil jurusan apapun. Misalnya teman-teman dari IPS mau ngambil teknik informatika, boleh aja. Kita nggak membatasi jurusan gitu. Jadi untuk jurusan di Esa Unggul ini kita nggak membatasi dari IPA atau IPS. Gitu. Selagi teman-teman ada kemauan, teman-teman kita persilakan untuk ngambil jurusan apapun sesuai passion dan minatnya teman-teman. Gitu. Pertanyaan berikutnya dari Stefani, apakah ada program seperti magang dari kampus yang wajib diikuti? Ada, karena di Esa Unggul ini kalian diwajibkan untuk magang. Gitu. Jadi magangnya sekitar 3 bulan, itu nanti ada SKS-nya untuk teman-teman magang. Jadi magangnya ini bersifat wajib karena magang ini juga bermanfaat ya buat teman-teman buat mengenali dunia kerja seperti apa gitu. Jadi sebelum teman-teman masuk real ke dunia kerja, teman-teman di sini kita biasakan untuk mengenal dunia kerja melalui program magang ini. Magangnya gimana? Magangnya sih sebenarnya teman-teman bisa cari sendiri gitu, atau biasanya kita
sediakan informasi-informasi perusahaan yang lagi nyari anak magang gitu. Nanti teman-teman bisa langsung apply aja ke perusahaan yang sudah kita informasikan, atau teman-teman misalnya punya channel sendiri, teman-teman bisa ambil magang di perusahaan mana aja sebenarnya gitu, asal inline sama jurusan yang teman-teman lagi ambil gitu. Misalnya teman-teman lagi ambil program studi akuntansi, ya kalau bisa teman-teman magangnya harus di seputar akuntansi juga gitu. Semoga menjawab ya, Tiffany, untuk pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Nicholas, apakah ada bantuan penempatan kerja bagi lulusan? Misalnya kita berencana kuliah di luar negeri, adakah bantuan-bantuan dari alumni di sana? Kalau misalnya bantuan alumni itu sebenarnya, kalau misalnya teman-teman ambil joint degree program, itu di sana nanti teman-teman akan ada kayak perkumpulannya gitu, kayak ada ikatan mahasiswa Indonesianya di sana gitu. Jadi teman-teman di sana nanti akan kita perkenalkan juga gitu sama orang-orang Indonesia di sana. Nggak cuma dari Esa Unggul aja gitu. Jadi orang Indonesianya itu ada yang dari Jogja, ada yang dari Surabaya, Semarang, dan berbagai wilayah di Indonesia lainnya. Tapi dia orang Indonesia gitu. Jadi di sana ada kayak ikatan mahasiswa Indonesianya gitulah gitu. Nanti di situ kita akan perkenalkan teman-teman, dan disitulah waktunya teman-teman membangun relasi sama orang-orang di sana gitu. Jadi disitulah waktu teman-teman untuk membangun relasi gitu. Jadi buat bantuan-bantuan dari alumni itu ya dibangunnya dari bantuannya dari kayak ikatan-ikatan mahasiswa di Indonesia di luar negeri itu. Disitulah waktunya teman-teman membangun relasinya gitu. Jadi dari sana nanti teman-teman akan mendapatkan bantuan-bantuan dari alumni gitu. Untuk penempatan kerja sih sebenarnya setelah lulus sih kita akan menyediakan informasi juga gitu. Jadi kita sistemnya di sini adalah menyediakan informasi. Kita nggak masukin teman-teman ke perusahaan gitu. Kalau misalnya kayak gitu teman-teman biasanya nyari sendiri gitu. Misalnya teman-teman misalnya mau masuk perusahaan A, itu teman-teman akan mengikuti seleksinya dari awal sampai akhir itu sendiri. Kita nggak nempatin gitu, cuman kita menyediakan informasinya aja gitu. Memang beberapa ada perusahaan yang kerjasama bareng kita, cuman itu kita nggak akan menjamin teman-teman akan masuk gitu. Itu kembali ke skill dan kemampuan teman-teman gitu. Cuman memang ada beberapa perusahaan yang kita kerjasama, cuman Esa Unggul perannya adalah menyampaikan informasinya aja gitu. Jadi kita nggak menjamin teman-teman akan masuk ke sana gitu. Untuk masuk ke sana ya tetap kembali ke skill dan kemampuan teman-teman dan mengapil diri sendiri teman-teman gitu. Jadi kita di sini hanya sebagai mediator atau ya orang yang akan memfasilitasi lowongan kerja misalnya gitu. Tapi kita nggak menjamin teman-teman untuk akan masuk ke perusahaan A, B, C gitu. Semoga menjawab ya pertanyaannya Nicholas. Atau kalau misalnya nanti masih kurang jelas, boleh ditanyakan kembali ya Nicholas. Pertanyaan berikutnya dari Valencia, apakah akan diajarkan bahasa asing sebelum WG ke luar negeri? Iya, nanti karena kan 2 tahun di Indonesia dulu, kemudian 2 tahunnya lagi di luar negeri. Saya ambil contoh WG-nya misalnya ke China gitu. Jadi di tahun pertama dan tahun kedua itu teman-teman nanti akan ada kelas pengayaan bahasa Mandarin gitu. Jadi nanti sebelum berangkat ke luar negeri, teman-teman harus lolos dulu TOEFL terutama. Kemudian kalau misalnya ke China, teman-teman harus lolos HSK 4. Jadi HSK 4 itu kayak TOEFL-nya bahasa Mandarin gitu. Jadi di sini kita akan bekali dulu teman-teman bahasa Mandarin agar nanti di sana teman-teman nggak kaget-kaget banget ketika dengar bahasa Mandarin. Memang nanti kuliahnya akan dalam bahasa Inggris, cuman untuk kehidupan sehari-hari kan teman-teman butuh bahasa Mandarin ya untuk survive. Misalnya mau beli apa, atau misalnya mau nanya jalan, atau misalnya mau bertanya sesuatu ke orang lokal di sana, kan teman-teman perlu bahasa Mandarin gitu. Itu sebabnya kita mengadakan kelas pengayaan bahasa Mandarin buat teman-teman yang akan double degree-nya ke China. Gitu. Jadi semua kita persiapkan dulu di 2 tahun pertama itu sebelum nanti teman-teman kita berangkatkan ke luar negeri. Gitu. Semoga
pertanyaan menjawab ya Valencia. Atau misalnya nanti ada bingung, boleh ditanyakan kembali aja di kolom chat atau mau tanya langsung juga boleh. Kemudian pertanyaan ke-6, biasanya satu angkatan ada berapa mahasiswa yang diterima di Desa Unggul? Untuk di Desa Unggul, secara total itu kita bisa nerima 2.000 sampai 3.000 mahasiswa. Cuman itu untuk yang program reguler biasanya. Untuk program internasional ini biasanya akan lebih sedikit gitu. Kita di program internasional ini dalam satu kelas kita hanya akan menerima 20 anak gitu. Karena kalau misalnya kelasnya padat kayak sampai 40 gitu, itu dinilai kurang efektif gitu. Karena kan belajarnya menggunakan dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi agar lebih efisien, kelasnya kita perkecil menjadi paling banyak kita menerima 20 anak dalam satu kelas. Seperti itu. Jadi akan lebih sedikit, beda sama reguler. Kalau reguler kan bisa sampai 40 dalam satu kelas. Untuk program internasional ini, kita hanya menerima satu kelas itu 20 anak. Seperti itu. Apa program studi favorit di Desa Unggul dan apa alasannya bisa menjadi favorit? Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kalau melihat dari tahun-tahun berikutnya itu yang menjadi favorit itu saat ini bisnis manajemen. Kenapa? Mungkin yang saya lihat itu karena bisnis manajemen ini ketika lulus nanti dia bisa masuk ke perusahaan manapun. Misalnya kayak masuk ke startup bisa, masuk ke rumah sakit bisa, atau masuk ke industri pabrik itu juga bisa. Jadi kayak bisnis manajemen ini bisa mencakup kemana aja gitu. Jadi beda misalnya kayak ambil contoh misalnya keperawatan misalnya gitu. Keperawatan kan paling mereka harus masuk ke rumah sakit ya minimal ya, karena kan ya memang di situ gitu kerjanya gitu kan. Beda sama bisnis manajemen. Kalau bisnis manajemen kan ke rumah sakit bisa, ke startup bisa, ke malah industri juga bisa gitu. Jadi hampir setiap perusahaan itu butuh lulusan bisnis manajemen gitu. Jadi kalau yang saya lihat dari tahun-tahun sebelumnya, yang paling banyak diminati itu bisnis manajemen gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada bantuan atau keringanan yang diberikan selama masa pandemi, misalnya pemberian kuota, pengurangan biaya gedung dan sebagainya? Untuk keringanan itu kita ada. Jadi keringanan ini berupa potongan uang kuliah. Jadi sebenarnya uang kuliahnya ini udah kita potong gitu. Jadi aslinya itu nggak segitu karena pandemi ini biaya kuliahnya udah kita kurangin gitu. Dan untuk agar lebih meringankan lagi selama pandemi ini, angsurannya kita bisa angsur. Tadinya kita cuman memberikan angsuran 3 kali aja, itu udah maksimal. Tapi sekarang kita tambah, kita panjangkan angsurannya sampai 5 kali. Atau kalau misalnya 5 kali itu juga masih merasa berat untuk angsurannya, kita buka sampai 7 kali. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di Desa Unggul ini adalah sisanya sih kita komunikasi aja gitu. Teman-teman kendalanya apa, diomongin aja, nanti akan kita carikan solusinya bersama gitu. Jadi di sini kita sih juga nggak pengen memberatkan teman-teman dan orang tua gitu. Jadi di sini kita juga mengerti kondisi saat ini. Jadi keringanan-keringanan yang bisa kita berikan adalah seperti itu gitu. Atau kalau misalnya teman-teman ada kendala lain itu sebenarnya bisa dikonsultasiin aja ke kampus gitu. Nanti pasti akan dicarikan solusinya untuk meringankan beban tersebut gitu. Untuk pemberian kuota sih sebenarnya udah ada dari pemerintah ya, jadi ada kuota berapa giga untuk belajar. Kalau dari kuota, kalau pengurangan biaya gedung sih itu sebenarnya biayanya sudah kita kurangi. Jadi yang ditampilkan saat ini itu udah biaya yang dikurangin sebelum pandemi gitu. Atau kalau misalnya masih merasa perlu keringanan juga, bisa ambil beasiswanya aja, karena beasiswa di Desa Unggul ini sebenarnya nggak ribet banget syaratnya gitu. Jadi syaratnya ada nilai rapot aja sih dari semester 1 sampai semester 4 gitu. Kalau misalnya nilai rata-ratanya besar, itu nanti uang potongan gedungnya bisa sampai dipotong 80%. Tadi yang sudah saya sampaikan, kalau kita punya beasiswa undangan, itu potongan uang pangkal atau uang gedung hingga 80%. Itu jadi tergantung nilai rata-rata rapotnya teman-teman gitu. Jadi semakin besar nilai rata-rata rapornya, semakin besar juga uang potongan uang pangkal atau uang gedung yang akan dipotong gitu.
Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada program studi yang tugas akhirnya bukan berupa skripsi melainkan proyek atau tugas praktik? Ada. Untuk program studi manajemen itu teman-teman bisa milih dua. Teman-teman milih skripsi atau bikin usaha. Kalau misalnya teman-teman ambil skripsi, teman-teman nggak perlu ambil apa istilahnya ya, kayak business case lah gitu. Teman-teman nggak perlu bikin bikin usaha gitu. Atau kalau misalnya teman-teman udah mau ngambil ngambil bisnis, usaha bisnis, teman-teman nggak perlu ngambil skripsi. Jadi ada dua opsi untuk program studi manajemen bisnis gitu. Jadi nggak skripsi ya, teman-teman bisa bikin business case gitu. Jadi ada dua pilihannya. Tapi yang setahu saya saat ini itu baru bisnis manajemen aja yang ngasih opsi skripsi atau business case. Seperti itu. Kemudian, apakah ada program studi S2 di S-Unggul? Ada. Jadi di S-Unggul kita juga ada program S2-nya, dan program S2-nya juga sudah banyak. Ada magister manajemen, magister akuntansi, magister ilmu komunikasi, magister hukum, magister ilmu kesehatan masyarakat, dan magister keperawatan. Jadi untuk S2 kita juga ada banyak buat teman-teman yang mau lanjut dari S1 di S-Unggul, terus kemudian S2-nya di S-Unggul lagi, itu boleh banget, karena kalau misalnya teman-teman S1-nya di S-Unggul, kemudian S2-nya di S-Unggul lagi, itu biasanya ada potongan sekitar 30-50% lah. Jadi cukup meringankan juga kalau teman-teman S1-nya di S-Unggul, S2-nya di S-Unggul lagi. Semoga menjawab pertanyaannya. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan kembali di kolom chat aja. Atau mau tanya langsung juga boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Tiffany. Selain program magang, apakah ada program lain yang wajib diikuti? Kalau yang wajib itu hanya magang sih, magang sama skripsi gitu. Cuman kita di sini mengencourage teman-teman untuk ngambil program-program yang kita sediakan, misalnya kayak program winter camp, summer camp, atau pertukaran pelajar, atau immersion program, atau student exchange, atau program dari pemerintah. Itu kita sangat mengencourage teman-teman untuk ikut. Cuman itu nggak wajib sih, itu opsional aja sifatnya. Cuman kita sangat menyarankan teman-teman untuk ikut, karena kan lumayan juga untuk nambah pengalaman teman-teman, nambah relasi, nambah pengalaman, nambah kemampuan gitu. Karena manfaatnya banyak banget gitu. Cuman kalau yang wajib itu hanya magang dan skripsi aja gitu. Semoga pertanyaan yang menjawab. Tiffany, kalau misalnya kurang jelas boleh ditanyakan lagi aja di kolom chat atau ditanyakan secara langsung. Oke. Baik, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan lagi bisa langsung di nomor WA ya yang sudah diberikan ya. Betul. Iya. Oke. Kenapa? Oke, sebelum kita selesaikan sesi ini kita foto bersama dulu ya. Oke, silakan Pak Arief. Kalau dari saya juga boleh nggak nanti? Soalnya saya juga butuh untuk ambil gambar, kalau misalnya boleh. Ya. 1, 2, 3. Lembar kedua. Yang wajahnya belum kelihatan, tolong wajah cantik bagusnya dilihatkan. Hitungan ketiga. Charlie Bella ini wajahnya nggak kelihatan ya. 1, 2, 3. Lembar yang ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Silakan. Sudah? Dari saya boleh sekali aja ya? Boleh, boleh. Oke, teman-teman, sebentar ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa sekali lagi teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, cukup sih dari saya. Oke, ya.
Oke, dari SMA Santo Paulus mengucapkan banyak terima kasih kepada Sama-sama, Universitas Ibu. Esa Unggul sudah meluangkan waktu untuk kami untuk menjelaskan detail-detail ya untuk berkuliah di sana. Kami berharap bahwa anak kami nanti bisa bergabung di sana ya. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu, terima Ya. kasih juga teman-teman semuanya. Oke. Oke, untuk Unif Meet ini sudah selesai, pertemuan kita 3 hari juga sudah selesai. Maka sesi Zoom ini berakhir sampai di sini ya. Nanti hari Senin sudah kembali sekolah seperti biasa ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih, Lause. Ya, Siap, Lause. ya.